Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Ilahi Robbi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga bisa mengikuti perkuliahan kali ini sebagaimana mestinya walaupun masih tetap dalam keadaan daring. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang dengan adanya Islam dan iman. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas, yaitu Bapak Dr. Zainuddin MPDI, serta teman-teman sekaligus audien yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mas Sedah, bersama dengan rekan saya yaitu Hasiratul Fauziah. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi mengenai pengorganisasian siswa di kelas. Langsung saja, saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan apa dan bagaimana pengorganisasian siswa di kelas itu, yang juga akan disampaikan oleh Hasiratul Fauziah sebagai pemateri kedua. Baiklah, pertama di sini saya akan memaparkan beberapa pendapat terkait dengan pengorganisasian siswa di kelas. Pertama, menurut DR Parhuman Tampu Bulan MTH 2018, bahwa pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam manajemen. Pengorganisasian didefinisikan sebagai kegiatan proses penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian, hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Hal tersebut selaras dengan yang dikemukakan oleh Budi Purnomo dan kawan-kawan 2020, bahwa guru terlebih dahulu harus mengatur siswa yang berada di dalam kelas dengan membuat struktur organisasi kelas, meliputi ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, serta seksi-seksi seperti bidang olahraga, seni, keamanan, dan sosial. Dari beberapa pendapat di atas dapat saya simpulkan bahwa pengorganisasian siswa di kelas itu memang harus dilakukan oleh seorang guru agar bisa mempermudah tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, seorang guru harus mampu mengatur siswa di dalam kelas melalui pengorganisasian tersebut. Selanjutnya ada pendapat menurut Ashabul Kiram 2017 bahwa pembelajaran adalah sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru secara sengaja dengan tujuan menyampaikan ilmu pengetahuan dengan cara mengorganisasikan dan menciptakan suatu sistem lingkungan belajar dengan berbagai metode sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara lebih optimal. Dari pendapat di atas dapat saya tarik kesimpulan bahwa pengorganisasian siswa di kelas itu tidak hanya berkenaan dengan struktur organisasi kelas saja, tetapi juga berkenaan dengan proses pembelajaran siswa di dalam kelas. Maka dari itu, guru harus bisa mengorganisasikan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan efektif sesuai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh guru. Dalam pengorganisasian siswa di kelas ada hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu yang pertama, mengenal sifat dan tingkah laku siswa. Yang kedua, belajar secara individual dan klasikal. Kemudian yang ketiga, belajar secara kelompok. Nah, untuk lebih jelasnya, tiga hal tersebut akan diulas langsung oleh pemateri kedua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri yang pertama, yaitu mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian siswa di kelas, antara lain yang pertama yaitu mengenal sifat dan tingkah laku siswa di kelas. Menurut Hani Hanifah 2020, setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dari gaya belajarnya pun juga berbeda. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan pendidikan
harus bisa memahami semua sifat karakteristiknya. Yang kedua yaitu belajar secara individual dan klasikal. Menurut Wahidah 2019, pembelajaran individual bukanlah pengajaran yang harus berdasarkan atas jalannya satu orang guru dengan satu orang murid, tetapi pengajaran dengan guru memberikan pelayanan yang berbeda pada setiap anak sesuai dengan perbedaan individu. Pembelajaran klasikal di sini menurut Sulandari 2020 artinya setiap peserta didik melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu mengelola kelas dan pembelajaran. Dalam hal ini, pendidik juga dituntut untuk dapat menggunakan teknik penguatan dalam pembelajaran agar urutan pembelajaran dapat tercapai. Yang ketiga yaitu belajar secara kelompok. Menurut Zuriyatun Hasanah 2021, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok. Tujuan kelompok adalah tujuan bersama. Siswa harus merasakan bahwa mereka akan mencapai tujuan, sehingga siswa memiliki kebersamaan dengan semua anggota kelompoknya yang menjadikan suasana belajar siswa lebih aktif. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.